Kan kita klarifikasi dan nggak bisa memaksa. Kalau beliau tidak mau ya bagaimana? Terkesan sangat eksklusif banget teman-temannya. Kalau orang biasa yang melakukan kontroversi seperti Panji Gumilang itu mungkin udah dipenjara dari kemarin-kemarinnya. Ini ada analisanya Guru Gembul, kenapa ada para politikus, oknum politikus yang mendukung orang-orang seperti Panji Gumilang. Apa yang diharapkan oleh oknum politikus itu terhadap orang seperti Panji Gumilang? Ini simak videonya teman-teman ya. Kenapa politisi itu melindungi? Karena politisi itu datang, Pak, saya mau ngelamar jadi DPR, tolong dukung saya ya. Kata si pemimpin agama itu, saya jamin 500.000 orang bakal milih nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah proses penanganan Panji Gumilang sudah mulai berjalan teman-teman ya. Tentu ini harus dikontrol oleh masyarakat, harus dilihat terus oleh masyarakat agar tidak hilang viralnya. Karena kalau viralnya hilang, kita khawatir nanti seperti tahun 2002 yang lalu ya. Sudah ditemukan penyimpangan di dalamnya namun tidak ada tindakan apa-apa dari pihak negara. Beberapa waktu yang lalu terlihat Panji Gumilang menghadiri undangan dari tim investigasi yang dibentuk oleh Pak Ridwan Kamil. Namun ketika Panji Gumilang diminta untuk klarifikasi, Panji Gumilang menolak karena Panji Gumilang masih membutuhkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim investigasi yang dibentuk oleh Pak Ridwan Kamil. Bahkan pihak tim investigasi yang terdiri dari orang-orang MUI mengatakan, lah kalau Panji Gumilang tidak mau klarifikasi, terus gimana? Akhirnya beliau datang ke sini, kemudian beliau minta waktu untuk mempersiapkan jawaban. Pak, kenapa mengikuti keinginan dari Panji sendiri, Pak? Boleh ya? Kan kita klarifikasi dan nggak bisa memaksa. Kalau beliau tidak mau ya bagaimana? Terkesan sangat eksklusif banget teman-temannya. Kalau orang biasa yang melakukan kontroversi seperti Panji Gumilang itu mungkin udah dipenjara dari kemarin-kemarinnya. Namun alhamdulillah Pak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat beserta Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam sudah mengeluarkan pernyataan bahwa di Al Zaitun ini terdapat 3 kesalahan. Jadi 3 tindakan ya, pidana, administrasi, dan sosial keamanan, tertib sosial dan keamanan. Ya, jadi 3 masalah itu tadi yang disebutkan oleh Pak Mahfud MD. Yang pertama adalah tindak pidana, yang kedua adalah administrasi, yang ketiga sosial ketertiban dan keamanan. Dari ketiga persoalan tadi, salah satunya adalah tindak pidana. Hanya saja kita tidak tahu pidana apa nih yang dimaksud, apakah penistaan agama ataukah yang lainnya. Yang jelas pidananya sudah sangat jelas unsur-unsurnya, bukti-buktinya, tinggal proses lebih lanjut lagi. Dari semua pintu yang masuk laporan pelanggaran pidananya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan. Sampai di sini apakah backingannya Panji Gumilang masih bisa melindungi Panji Gumilang karena Pak Menko Polhukam yaitu Pak Mahfud MD sudah turun tangan? Ya kita lihat aja nanti. Sudah menjadi perbincangan umum bahwasanya Panji Gumilang ini dugaannya juga di backing oleh oknum-oknum politikus. Kita terlebih dahulu ke Mbak Imam. Mbak Imam akan belak-belakan siapa sebenarnya backing dari Panji Gumilang ini sehingga berpuluh-puluh tahun terkesan tidak tersentuh sama sekali, Mbak Imam. Iya, kan dulu semua orang maklum. Sejak 100% dulu kan. Dan orang-orang umum di elit itu sudah, jangan mainin Zaitun loh. Itu kan punya Pak Kumis katanya gitu kan. Itu orang tahu siapa Pak Kumis itu. Tapi kan terus beliau sudah mendelegasikan kepada yang muda-muda. Kami nggak tahu Pak siapa Pak Kumis itu, Pak. Jadi Pak Kumis itulah ya sosok misterius. Siapakah dia? Nah, kalau saya sendiri sih kayaknya nggak ada kumisnya, memang nggak suka kumisan. Bakso. Saya lagi nggak pengen makan bakso teman-teman ya. Lagian ngeri juga sih kalau beli bakso yang jual baksonya bawa HT Kijang satu. Ya nggak perlu takut menyuarakan kebenaran. Ya kalau memang itu benar adanya ya sudah kita suarakan sesuai apa adanya ya. Ini ada analisanya Guru Gembul, kenapa ada para politikus, oknum politikus yang mendukung orang-orang seperti Panji Gumilang. Apa yang diharapkan oleh oknum politikus itu terhadap orang seperti Panji Gumilang? Ini simak videonya teman-teman ya. Kenapa politisi itu melindungi? Karena politisi itu datang, Pak, saya mau ngelamar jadi DPR, tolong dukung saya ya. Kata si pemimpin agama itu, saya jamin 500.000 orang bakal milih nanti. Oh, jadi itu tujuannya. Ya masuk akal juga sih ya.
Coba kita lanjut lagi ya, simak videonya Pak Guru Gembul ini. Ya karena itu adalah cara yang paling murah. Karena cara paling murah dengan Itu cara yang paling murah. masa-masa umat tertentu itu tadi. Iya, cara yang paling murah dan cara yang paling praktis adalah dengan seperti itu. Kalau misalkan kita bayar media untuk mengkampanyekan hal-hal positif pada kita, itu cuma satu media itu saja. Tapi kalau misalkan ke jamaah, itu jamaah punya Twitter, punya Facebook, Iya. punya IG, dan mereka sama-sama akan men-share ke teman-teman yang lain. Lebih. Mereka siap berdebat, mereka siap bacok-bacokan, bahkan di satu tempat gitu ya. Kan misalkan ya, kalau saya politisi, coblos saya pakai politik uang, Iya. sebutkan pakai politik uang. Oh. Saya ini Kasih sekian. kasih 30.000, nanti coblos saya. Oke, selesai. Iya. Dia nggak fanatik sama saya. Oh, hanya sebatas disuruh dikasih uang selesai. Iya. Tapi kalau saya ngomong sama pemimpin agama, saya nggak bayar mereka, mereka siap mati demi saya. Wah ya, ada benarnya juga analisanya Guru Gembul, karena kalau kita lihat akhir-akhir ini, ketika ada kabar bahwa Panji Gumilang akan didemo 3.000 orang, Panji Gumilang justru menantang akan mendatangkan orang 10.000. Wah, sebanyak 10.000 itu. Bayangin tuh, Panji Gumilang bisa memerintahkan orang 10.000 pengikutnya. Dan pada saat demo jilid 2, ketika rencana akan didatangkan 10.000 pendemo, Panji Gumilang justru akan mendatangkan 2 kali lipatnya, yaitu 20.000 orang penghadang para pendemo. Artinya, memang Panji Gumilang ini punya pengikut ribuan yang fanatik kepadanya. Jangankan disuruh demo, disuruh nyoblos saja ya pasti mau. Ya karena memang sudah fanatik sama Panji Gumilang. Ini ada video ungkapan dari Ken Setiawan mengatakan bahwa ada 250.000 lebih ya pengikutnya. Coba kita simak dulu videonya. Dari pertama Mas Ken masuk ke NII atau ke Al Zaitun sampai Mas Ken keluar, itu jumlah keseluruhan anggota keseluruhan. Menurut informasi dari pimpinan, by data mereka ada KTP-nya itu dulu sekitar 250.000 jamaah. Buset, subhanallah. Ini by data 250.000 jamaah. Masya Allah. Coba kita dengarkan lagi. 250.000 orang tuh banyak Sampai banget. Mas Ken keluar, itu jumlah keseluruhan anggota keseluruhan. Menurut informasi dari pimpinan, by data mereka ada KTP-nya itu dulu sekitar 250.000 jamaah. Ya, Anggota. Itu dari gerakan teritorial maupun gerakan fungsional. Teritorial itu yang sudah punya struktur negara, RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, sampai presiden. Fungsional adalah kedoknya untuk menipu umat Islam bangsa Indonesia berupa lembaga pendidikan pesantren. Di sana ada santri, ada namanya eksponen. ya. Santri itu 80% mendekati 90% semua santri adalah orang tuanya NII. Ada berapa persen itu adalah santri korban promosi Al Zaitun. Waduh. Kalau begitu misalnya 250.000 orang ya, katakanlah orang tua, punya anak 2, ya bisa jadi lebih dari 250.000 itu kalau mau dihitung semua. Berarti ada benarnya juga analisanya Guru Gembul bahwa yang diincar oleh oknum politik terhadap Al Zaitun, terhadap Panji Gumilang, ya suara. Kenapa politisi itu melindungi? Karena politisi itu datang, Pak, saya mau ngelamar jadi DPR, tolong dukung saya ya. Kata si pemimpin agama itu, saya jamin 500.000 orang bakal milih nanti. Sebenarnya ya bukan cuma di pesantren Al Zaitun aja, bukan cuma kepada Panji Gumilang aja. Memang kalau sudah mendekati pemilu, mendekati pencoblosan, biasanya para oknum politik itu kan datang ke pesantren-pesantren mencari suara. Yang menjadikan sangat miris adalah tidak melihat pesantrennya lurus atau tidak, nggak peduli pesantrennya menyimpang atau enggak, pokoknya dapat suara ya udah backing aja gitu ya. Ini parah banget kalau seperti itu. Memang Pak Insinyur Soekarno yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia sudah berpesan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Jadi memang di Indonesia ini banyak oknumnya, nggak semudah membalikan telapak tangan menyelesaikan hal-hal di Indonesia. Apalagi hal-hal yang berkaitan hukum.
Panji Gumilang ini masih dalam status terlapor ataupun terduga gitu ya. Prosesnya masih panjang, masih ada tersangka, terdakwa, baru terpidana. Selama proses itu kalau memang benar Panji Gumilang punya backingan superpower, ya nggak mungkin juga diam kan ya. Pasti para pelapor juga akan menghadapi para backingannya itu. Kita tunggu aja proses selanjutnya akan jadi seperti apa. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.